Ya, halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami, kelompok 6 terkait ujian tengah semester IF 401 analisis berbasis objek. Saya Marita, ada Mafasya, dan Muhammad Ananda. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait sistem Klinik X. Nah, Klinik X ini sebelumnya kliniknya masih sistemnya berbasis manual. Saat dia berbasis manual, kita coba buatkan flowchartnya dia saat dia masih manual. Jadi mulai petugas cek kartu, lalu apakah dia pasien lama atau pasien baru. Jika dia bukan pasien lama atau pasien baru, maka daftar pasien buat manual kartu member Klinik X, lalu dia akan otomatis mendapat nomor antrian. Jika dia pasien lama, dia akan langsung mendapat nomor antrian. Dokter periksa pasien, langsung diagnosa resep obat, admin simpan rekam medis, transaksi pembayaran, ambil obat, selesai. Ini terkait diagram DITS-nya. Jadi diagram DITS ini berbasis gambar, ada gambar ilustrasinya. Klinik X, petugas, daftar ulang, dia pasien lama atau pasien baru, penerima kartu, lalu pasien mengantri, hasil diagnosa, lalu hasil diagnosanya ditulis di medical record. Medical recordnya diserahkan ke petugas admin, transaksi pembayaran, pengambilan obat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad terkait requirement gathering dan user requirement. Oke, rekrutmen gathering, user rekrutmen. Pertama ada pasien. Um, Rekrutmen gatheringnya pendaftaran cepat, kartu pasien fisik bisa hilang atau rusak, antrian secara real time ditampilkan di layar, kemudian tidak ada validasi, otomatis pasien lama. Kemudian user recruitment-nya, sistem bisa otomatis klasifikasi pasien lama atau baru. Kartu otomatis tercetak, antrian secara real time, pasien dapat mendaftar secara online. Kemudian rekrutmennya, sistem informasi berbasis web. Kurangi ketergantungan dokumen fisik, percepat pendaftaran dan pelayanan, riwayat kesehatan akurat, tingkatkan pelayanan dan kepuasan pasien, master data. Oke, kemudian ada petugas administrasi. Rekrutmen gatheringnya pencarian rekam medis lama karena belum digital, digitalisasi transaksi administrasi lebih cepat, antrian secara otomatis tanpa memanggil. Kemudian hasil rekrutmennya otomatis secara rekam medis digital pasien udah membuat laporan transaksi administrasi antrian kondusif karena pasien melihat dari monitor antrian. Kemudian yang ketiga adalah ada dokter. Rekrutmen gatheringnya rekam medis digital otomatis terkirim ke user lain, kemudian rekam medis tersistem sehingga tidak menyebabkan salah diagnosa. Kemudian user rekrutmennya sebelum pasien datang ke ruangan dokter bisa melihat antrian pasien yang akan mendatang mengakses rekam medis digitalnya. Kemudian diagnosa dan tindakan diinput dalam rekam medis digital otomatis terkirim ke user lain. Kemudian kasir. Transaksi digital minim selisih, rekap di transaksi tidak lagi manual, kwitansi otomatis tanpa buat manual. Kemudian user rekrutmennya transaksi otomatis, rekap transaksi tersistem, kwitansi otomatis. Yang kelima ialah apoteker, rekrutmen gatheringnya stok opname jelas, mendapat data dari dokter otomatis, kemudian user rekrutmennya digitalisasi stok opname obat, apoteker mendapat resep dari sistem secara otomatis. Kemudian dilanjut oleh teman saya, Nafasya. Oke, selanjutnya ada use case diagram. Jadi diagram ini menggambarkan hubungan antara sistem dan aktor-aktor utama serta fitur-fitur atau use case yang tersedia untuk masing-masing peran. Terdapat 5 aktor, ada petugas administrasi, dokter, apoteker, kasir, dan juga pasien. Namun dalam diagram ini terlihat bahwa pasien berada di luar boundary sistem. Artinya pasien tidak dapat mengakses sistem secara langsung, tetapi hanya berinteraksi secara pasif melalui informasi yang dicetak atau diberikan oleh petugas. Oke, yang pertama di sini ada petugas administrasi. Ini berperan penting di awal proses layanan dengan fitur-fiturnya. Yang pertama ada kelola pendaftaran,
ini pasien lama dan secara otomatis. Yang ketiga ada kelola laporan bulanan, ini menghasilkan laporan aktivitas bulanan untuk keperluan manajemen. Terus aktor yang kedua ada dokter, ini memiliki fitur kelola tindakan, ini mencatat tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Lalu ada kelola diagnosa, di mana dokter merekam hasil diagnosa dalam rekam medis digital. Lalu ada kelola resep obat pasien, ini mencatat dan mengelola resep obat yang akan diberikan pada pasien. Untuk peran yang ketiga ada apoteker. Apoteker ini bertugas mengelola distribusi obat serta perlaporan terkait. Yang pertama, kelola transaksi data obat, ini mencatat semua pengeluaran dan penerimaan obat, lalu menyiapkan obat sesuai rekam medis digital, ini menyiapkan obat berdasarkan resep dari dokter. Lalu yang keempat, mencetak nomor dan total harga obat, ini sistem menghitung dan mencetak informasi pembelian obat secara otomatis. Lalu aktor keempat ada kasir, ini berperan dalam proses transaksi keuangan. Yang pertama melakukan transaksi, lalu yang kedua mencetak kwitansi pembayaran. Dan selanjutnya aktor yang kelima ada pasien. Pasien ini berada di luar sistem, yang berarti pasien tidak menggunakan sistem secara langsung, melainkan melihat nomor antrian, lalu melihat data resep obat, melihat riwayat transaksi pembayaran, dan yang terakhir menyampaikan keluhan atau konsultasi. Lalu ada login dan logout. Ini semua aktor internal baik admin, dokter, apoteker, maupun kasir harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses fitur sesuai peran mereka. Terdapat juga fitur logout, ini untuk mengakhiri sesi dan menjaga keamanan sistem. Oke, next. Nah, di sini ada aktor pertama yaitu admin, ini bertugas mengelola pendaftaran pasien, mencetak nomor antrian, dan membuat laporan bulanan. Lalu aktor kedua ada apoteker, bertanggung jawab atas pengelolaan data obat, stok obat, menyiapkan obat resep dari dokter, dan mencetak nomor serta total harga obat. Yang ketiga ada kasir, ini melakukan pencatatan dan pencetakan data pembayaran serta resep obat berdasarkan transaksi pasien. Aktor yang keempat ada dokter, menangani keluhan pasien, tindakan, diagnosa, dan mencetak data resep obat untuk disampaikan ke bagian farmasi. Dan yang terakhir ada pasien, ini menerima pelayanan medis baik berupa pemeriksaan maupun pengambilan obat, dan dapat mengakses informasi seperti nomor antrian dan transaksi. Oke, next dilanjutkan oleh Mbak Marita. Selanjutnya adalah diagram activity yang kita tawarkan di sistem klinik X yang terdigitalisasi. Jadi ada 5 aktor, pasien, petugas administrasi, dokter, kasir, dan apoteker. Yang nantinya semua input dan outputnya akan tersimpan di dalam database sistem yang kita tawarkan, yaitu dimulai dari pasien, pendaftaran ke klinik, ada decision, dia merupakan pasien baru atau pasien lama. Jika pasien baru, otomatis akan diinputkan ke dalam sistem, akan tercetak kartu pasien, langsung antrian bertambah. Jika dia pasien lama, cukup didaftarkan ke antrian pada sistem. Outputnya di sini adalah nomor antrian. Selanjutnya, jadi ini sebenarnya di pendaftaran ke klinik ini ada kartu pasien, jadi ada panah ke sini. Ini nggak ikut panahnya. Langsung nomor antrian, menunggu antrian, petugas admin memanggil nomor antrian. Jika sudah dipanggil sama petugas admin, otomatis nomor antrian naik ke atas. Nah, saat dipanggil itu, jadi yang tadinya misalnya ada pasien A, nah ada keterangan di sampingnya yang tadinya nomor urut, jadi pasien dipanggil, status sedang dilayani dokter, seperti itu. Selanjutnya, dokter melakukan tindakan, membuat diagnosa dan resep obat. Selanjutnya, dokter menginputkan ke sistem menerima diagnosa dan resep obat, rekam medisnya sudah terupdate. Sistem akan membuatkan draft kwitansi dan pembayaran tindakan dan obat secara otomatis setelah diagnosa dan resep obat terupload. Selanjutnya, kasir akan menerima otomatis draft kwitansi, pembayaran, tindakan, dan obat. Selanjutnya, kasir memanggil pasien untuk melakukan pembayaran. Pasien menerima draft kwitansi, pasien melakukan pembayaran. Jika sudah dilakukan pembayaran, maka kwitansi akan tercetak.
Selanjutnya, sistem update transaksi menjadi lunas. Jadi transaksinya akan menjadi lunas. Nah, selanjutnya setelah lunas, sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi untuk menyiapkan obat kepada apoteker. Apoteker akan mendapatkan notifikasi untuk menyiapkan obat. Apoteker menyiapkan obat atau meracik obat. Lalu sistem akan otomatis terupdate stok obatnya jika apoteker menginputkan ke dalam sistem. Pasien menerima obat, terus selanjutnya selesai. Jadi itu tadi diagram activity terkait eh, sistem yang kita tawarkan di Klinik X setelah sistemnya terdigitalisasi. Itu saja dari kelompok 6. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.